Ya, selamat pagi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam tayangan silaturahim dakwah siraman rohani assalam, yang kali ini saya mencoba untuk memberikan sedikit responnya. Kemarin pas acara milad 26 tahun reformasi diadakan di Patung Kuda, pas saya diamanahkan mimpin doa, senior saya Novi Bule bilang ya kalau doanya jangan panjang-panjang. Terus juga setelahnya kata si Daeng itu yang punya channel YouTube Logika Rakyat, ya lihat-lihat juga lah kalau berdoa, kasihan orang kayak gitu. Nah sekarang saya coba memberikan sedikit ya. Kenapa kalau saya doa itu selalu panjang? Begini, kemarin kan saya kasih disclaimer, saya sampai minta maaf loh. Saya kemarin itu menyatakan ya mohon maaf kalau doanya ya kita seperti berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa itu adalah sarana, salah satu sarana kita berinteraksi, berdialog, berbincang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Iya. Jadi doa itu bukan hanya sembarang untuk formalitas satu ibadah. Ya, itu kalau orang memandang doa itu bukan sebagai sebuah kebutuhan. Tapi kalau saya pribadi ya memandang doa itu adalah satu kebutuhan. Kenapa kita butuh berdoa? Ya karena kita lemah. Tanpa pertolongan dari Allah kita nggak ada apa-apanya. Kalau bukan karena izin Allah, apapun tidak mungkin terjadi. Kalau sesuatu itu terjadi bukan karena izin Allah, ya untuk apa harus terjadi gitulah. Beres kan? Beres kan? Iya. Tanpa Allah kita nih bukan apa-apa cuy. Makanya kita butuh berdoa. Makanya kita butuh doa. Kita butuh interaksi dengan yang punya kita. Giliran kita interaksi, kita dialog, kita bincang kepada sesama kita, oh semangatnya begitu membara gitu ya. Oh antusiasnya begitu berapi-api gitu ya. Oh apa namanya? Begitu menggebu-gebu sekali gitu ya ininya. Tapi kalau giliran interaksi sama yang punya kita kok nggak seantusias, nggak semenggebu-gebu. Kita berinteraksi, berdialog, dan berbincang dengan yang diciptakan oleh yang punya kita. Gitu. Jadi itu kenapa saya kalau berdoa selalu panjang. Saya kalau doa habis sholat tahajud pun begitu. Kecuali kalau doa habis sholat fardu pasti pendek. Ya. Kalau biasanya saya sholat fardu berjamaah, saya ngimamin, doanya pasti pendek. Tapi kalau saya sholat fardu sendiri kadang pendek, kadang panjang doanya. Tergantung situasi lah. Tapi kalau saya habis sholat tahajud, biasanya saya doanya memang panjang seperti yang teman-teman ketahui. Nah itu. Jadi karena saya pribadi menilai kita ini butuh yang namanya berdoa. Kita butuh waktu untuk kita berinteraksi, untuk kita berdialog, untuk kita mencurahkan apa perasaan kita, unek-unek kita kepada Allah. Kemarin itu kan teman-teman lihat sendirian. Kenapa saya doanya sampai sebegitu ininya? Ya karena saya mewakili perasaan masyarakat Indonesia yang menuangkan unek-uneknya atas apa yang terjadi di negara kita sekarang. Reformasi telah dibawa mati oleh Jokowi. Makanya saya sebut kemarin itu reformati. Kalau saya pinjam dari politikus Malaysia, Dato' Tauhidin Hassan, yang sebenarnya ngutip dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu mewakili perasaan masyarakat yang tercabik-cabik perasaannya, yang hancur remuk hatinya. Dan terutama mewakili sejumlah alumni pendukung Jokowi yang kecewa kok bisa Jokowi
melakukan tindakan seperti yang kita ketahui saat ini. Reformasi dihancurkan, demokrasi dihancurkan, membawa yang namanya praktik politik dinasti, melakukan yang namanya meddling, campur tangan, cawe-cawe dalam pelaksanaan pemilu presiden 2024 yang lalu. Dan karena kemarin panggungnya panggung revolusi akhlak, saya sampai segitunya karena saya benar-benar berharap agar generasi-generasi yang akan datang bisa menjadi generasi berakhlak yang melahirkan sebuah demokrasi yang berakhlak, generasi bertata krama yang baik agar bisa melahirkan sebuah demokrasi yang bertata krama, yang bertepos seliro, yang dilahirkan oleh generasi yang bertepos seliro juga. Menciptakan sebuah demokrasi yang beradab, beretika dari generasi yang beradab dan beretika. Itu sebuah doa dari perasaan dari masyarakat yang sudah kalang kecewa gitu loh. Kok bisa seorang presiden tidak beretika? Kok bisa hasil Pilpres 2024 melahirkan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming yang disebut dalam putusan dissenting opinion 3 hakim MK, terutama yang dibacakan Profesor Eni Nurbaningsih, tidak beretika, tidak berakhlak, ya, tidak bertata krama. Nah, loh, itu gimana? Jadi saya mau mewakili curahan hati masyarakat yang sebenarnya tuh pengen mencurahkan seperti itu, tapi takut diserbu buzzer, takut diintai oleh Intel. Ini kan buzzer-buzzernya Jokowi ini galak-galak ini, ya. Saya tahu karena saya pernah ada di dalam sana. Buzzernya Jokowi itu galak-galak kalau udah ngebelain si Jokowi, ganas-ganas. Dan mereka tersebar di mana-mana. Di Facebook iya, di Twitter atau X iya, di Instagram iya, di TikTok iya, di YouTube iya. Ya. Buzzer ini galak-galak cuy. Sudah seperti menghambakan Jokowi sebagai Tuhan. Ini, iya. Nah, saya mencoba mewakili perasaan itu dalam doa saya di acara 21 Mei 2024 semalam itu, yang bisa Anda lihat di channel YouTube Logika Rakyat, doa fullnya, dan juga di channel Agama Cinta 2 di YouTube punyanya guru saya Syekhona Gus Soleh MZ. Nah, itu bisa Anda lihat. Saya mencoba mewakili perasaan dari mereka yang takut menyuarakan itu di rumah mereka sendiri, di platform mereka sendiri, karena khawatir diserbu oleh buzzer-buzzer Jokowi, buzzer-buzzer celeng, ya kan? Dan yang buzzer-buzzer celeng yang menjelma menjadi buzzer-buzzernya Gibran, putra Jokowi. Gitu. Makanya kenapa saya berdoa bisa dengan seperti itu semalam. Gitu. Jadi kita yang butuh doa. Kita butuh berdoa. Jangan sepelekan. Kalau kita sudah tidak butuh yang namanya berdoa, nah ini yang salah. Itu tandanya kita arogan, kita sombong, kita angkuh kepada Tuhan, kepada Allah. Memangnya kita siapa? Gitu. Tapi percayalah ya, kalau doa belum terkabul, kita juga jangan marah. Karena bisa jadi Allah meminta kita bebersih diri dulu, karena di dalam kita mungkin ada 1-2 yang masih kotor. Ada mungkin di dalam ini kita ada yang haram-haram ya. Gitu. Atau mungkin Allah
minta kita berusaha dulu, berikhtiar dulu, atau mungkin Allah sedang siapkan ya kita waktu terbaik untuk doa kita dikabul, dimakbulkan, diijabahkan oleh Allah. Jadi sabar aja. Bukan berarti doa kita tertolak oleh Allah itu Allah tuh tidak sayang sama kita. Jangan juga begitu. Bisa juga Allah akan menggantinya nanti di akhirat. Kita bersabar saja. Kita hanya bisa berikhtiar, hanya bisa berusaha, tetapi ujungnya Allah juga yang menentukan. Gitu. Kalau doa kita terkabul, ya berarti sudah waktunya. Sudah waktunya terkabul. Ada yang dikabulkan sepenuhnya, ada yang dikabulkan hanya sebagian. Sebagiannya lagi kapan? Ntar. Bisa jadi Allah kabulkan di waktu yang Allah siapkan. Bisa jadi ntar Allah kabulkan nanti di akhirat. Gitu. Jadi sabar aja kita ini, ya. Maka daripada itu, saya benar-benar minta jangan pernah sepelekan yang namanya doa. Dan jangan pernah merasa kita tidak butuh yang namanya berdoa. Nggak boleh. Karena tanpa Allah kita bukan apa-apa. Tanpa pertolongan Allah kita bukan siapa-siapa. Ya, jadi jangan sesekali kita mengabaikan ini dan jangan merasa kita tidak butuh yang namanya berdoa. Gitu. Masalah doa mau panjang kah, mau pendek kah, ya itu sesuai dengan inilah kemampuan. Dan yang paling penting dalam doa itu hadirkan diri kita di depan Allah seakan-akan kita berdialog, berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan doa ya. Kenapa saya panjang-panjang kali kalau doa. Ya, seperti biasa saya ada di Mushola Polsek Pesanggerahan, OTW kumandang azan subuh. Allahumma fiqh lakum wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.